Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar. Rekan-rekan sekalian, para pendengar, sahabat-sahabatku yang budiman, juga orang tua kami yang kami muliakan. Salah satu yang berbahaya dari sibuknya diri kita adalah hilangnya kepekaan akibat rutinitas yang begitu padat, rutinitas yang begitu terus menerus, sehingga kehilangan waktu untuk merenung, kehilangan waktu untuk evaluasi diri. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, waktu beliau tahannut merenung di Gua Hiro, ternyata syariatnya menghasilkan sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Kita sering menganggap penting kesibukan, itu benar. Tetapi apakah sibuk terus-menerus akan memiliki hasil yang efektif? Itu harus kita evaluasi kembali. Karena tidak jarang kita sibuk tetapi hasilnya tidak efektif. Sebuah ilustrasi yang sering kita dengar adalah tentang gergaji. Gergaji yang terus-menerus dipakai sangat sibuk. Karena ingin efektif, maka tidak ada jeda untuk diasah. Memang sibuk, memang kerja keras untuk memotong kayu dengan gergaji tersebut. Memang kerja yang luar biasa gigihnya. Tetapi kian lama gergaji kian tumpul. Akibatnya malah tidak efektif. Tidak sebanding antara tenaga yang dikeluarkan, energi yang keluar dengan hasil yang didapat. Bandingkan jikalau ada saat gergaji tersebut diistirahatkan, lalu diasah dengan baik, sehingga ketajamannya menjadikan proses menggergaji menjadi sangat efektif, lebih ringan, hasilnya lebih banyak, tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, saudaraku, seringkali kesibukan yang kita lakukan menjadi sangat penting semua, sehingga mengabaikan saat mengasah gergaji, mengasah pisau, mencharge baterai handphone kita. Tidak efektif orang yang tidak punya waktu untuk merenung, mengevaluasi diri, tidak punya waktu untuk mengatur strategi, tidak punya waktu untuk menambah ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru. Jangan sampai pontang-panting pentong, ternyata kalau besok meninggal, nehi, tidak ada nilainya. Apakah saya sudah benar memperlakukan keluarga saya? Oh, ini penting. Apakah saya sudah benar memperlakukan orang tua, memperlakukan anak-anak? Apakah saya sudah benar memperlakukan tetangga saya, sahabat-sahabat saya? Wah, itu kalau tidak punya waktu khusus, biasanya tidak sempat kita tahu sampai sejauh mana kualitas yang kita lakukan selama ini. Kita pun di dalam kesendirian bisa merenung, membuat target-target. Apa yang mau saya capai tahun ini? Apa yang akan saya capai dalam 6 bulan ke depan? Apa yang ingin saya peroleh pada bulan ini? Apa yang harus saya
temukan setiap minggu. 5 tahun lagi saya jadi apa? Kalau ada umur 10 tahun lagi, sudah bagaimana keadaan saya? Nah, andai kata kita tidak punya waktu untuk semua ini, tidak usah heran andai kata kita menjadi tidak jelas. Orang banyak mengarungi hidup tanpa tujuan yang jelas, seperti orang yang pergi melangkah tanpa tujuan yang jelas, maka arah pun tidak jelas. Bergerak tidak identik dengan kemajuan, bahkan boleh jadi lari menjadi sebuah kemunduran. Andai kata tujuan tidak jelas, arah tidak jelas, kita harus punya waktu untuk merenungkan semua ini. Nah, saudaraku sekalian, diam harus pula efektif. Jangan sampai diamnya kita malah melamun yang tidak-tidak, malah digunakan untuk berbuat dosa. Diam harus dengan ilmu, memang diamnya juga harus dengan ilmu. Hal ini penting karena tidak sedikit di antara kita yang begitu merasa sudah berbuat dengan sibuk, padahal berhenti dari kesibukan adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dengan sibuk itu sendiri. Evaluasi diri, mengevaluasi arah, ini adalah kunci yang bisa membuat kita selalu efektif. Jangan sampai kita bergerak terus di hutan belantara tanpa istirahat, tanpa mengevaluasi arah. Jangan-jangan gerakan ini gerakan yang gigih tapi salah arah, maka menjadi malapetaka. Naudzubillah min dzalik. Pada saat yang sama, diam juga kita butuhkan. Selain untuk mengevaluasi, juga untuk mengisi. Kita bisa membaca dengan lebih jernih buku-buku yang belum kita tamatkan. Dicas lah seperti handphone kita, dicas supaya kuat untuk digunakan. Kita harus juga meluangkan waktu bertemu dengan orang-orang yang lebih pandai, yang betul-betul kredibel pemahamannya, pengetahuannya, wawasannya, kearifannya, kematangannya. Dicas untuk mendengar, berdiskusi, konsultasi. Ini menjadi luar biasa nanti hasilnya. Kalau kita terus-menerus mengeluarkan ilmu, tenaga, pikiran tanpa mendapat ilmu yang mumpuni, maka dikhawatirkan kita akan seperti makan bekal, dimakan terus tapi tenaga dikeluarkan terus, inputnya kurang, repot. Ciri orang yang kurang input adalah seperti yang dikatakan sebelumnya, lebih cenderung ngarang di dalam hidup ini, emosional, sok tahu, stres, depresi. Mengapa? Karena tidak memadai input yang ada untuk menghadapi lajunya masalah dan persoalan. Kita harus punya jeda untuk belajar, kursus, pelatihan. Kita harus punya jeda untuk mendengarkan lebih banyak, membaca lebih banyak. Kalau tidak bisa kita menikmati hidup ini. Apa yang bisa dilakukan dengan ilmu yang terbatas? Ngurus keluarga tidak bisa. Maka kesibukan kita untuk menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman baru yang baik, itu adalah harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jeda untuk merenung, evaluasi, menyendiri, tafakur, itu bagian dari kesibukan. Jeda untuk belajar, menambah ilmu yang dikatakan tadi, itu harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Bukan sisa waktu, bukan sisa tenaga, bukan sisa
pikiran, tetapi menjadi bagian penting yang dengan sengaja kita program dalam keseharian kita. Mudah-mudahan dengan dua hal minimum tadi mendampingi kesibukan kita lainnya, kita akan menjadi jauh lebih efektif di dalam menggunakan